Assalamualaikum sahabat setia yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan Zaki, pemuda yang baru lulus dari pesantren, pulang ke desanya, rimbun, dan mendapati ketakutan akibat dukun rimba, seorang dukun Dayak yang menggunakan ilmu hitam. Ia bertekad melawan dukun rimba untuk menyelamatkan desa. Dalam pertempuran di hutan, Zaki memanfaatkan iman dan doanya untuk mengalahkan kekuatan jahat dukun rimba, mengembalikan kedamaian, dan membawa harapan baru bagi masyarakat. Perjuangan Zaki menunjukkan bahwa keberanian dan keyakinan pada Tuhan adalah senjata terkuat melawan kegelapan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis sholawat Nabi di kolom komentar agar menjadi saksi kecintaan kita dengan beliau. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak untuk kita semua. Zaki, anak muda yang telah menyelesaikan pendidikan agamanya selama 6 tahun di pesantren, akhirnya pulang ke desanya di pedalaman Kalimantan. Rimbun, nama desanya, terletak di antara hutan-hutan lebat yang seolah menjadi batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Mata Zaki memandang lekat-lekat pada jalan tanah berdebu yang membawanya kembali ke rumah. Rasa rindu bercampur dengan kegelisahan yang samar. Wajah Zaki terlihat lebih dewasa dibandingkan terakhir kali ia meninggalkan desanya sebagai remaja lugu. Di pesantren, ia bukan hanya belajar sholat, mengaji, dan berdakwah, tetapi juga melatih mentalnya untuk melawan segala bentuk godaan dunia, termasuk ketakutan yang datang dari hal-hal gaib. Namun, di lubuk hatinya, Zaki tahu bahwa desa tempatnya kembali bukanlah desa biasa. Desa Rimbun masih terikat kuat pada tradisi lama, yang dibalut dengan ilmu hitam dan cerita-cerita seram yang diwariskan turun-temurun. Sejak kecil, Zaki sering mendengar desas-desus tentang dukun rimba, seorang tokoh mistis yang hidup di dalam hutan. Dukun ini dikenal sebagai penguasa ilmu hitam, pemanggil roh-roh hutan, dan penjaga kebijakan kuno Dayak. Kehadirannya bukan hanya ditakuti, tetapi juga dihormati oleh sebagian besar penduduk desa. Banyak yang datang padanya untuk meminta perlindungan dari roh jahat, tetapi tidak sedikit juga yang mempercayakan hidupnya pada kekuatan gelap dukun itu. Bagi Zaki, semua itu harus dihentikan. Ketika Zaki sampai di rumahnya, ibu dan ayahnya menyambutnya dengan sukacita. Mereka telah mempersiapkan acara syukuran kecil untuk merayakan kepulangannya, lengkap dengan hidangan khas Kalimantan dan doa bersama di malam harinya. Namun, meskipun keluarga terlihat bahagia, Zaki menyadari ada sesuatu yang tidak biasa di wajah ayahnya. "Ayah, ada apa?" "Sejak tadi aku lihat ayah seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat," ditanya Zaki saat mereka duduk bersama di serambi rumah setelah acara selesai. Ayahnya menghela napas panjang, menatap Zaki dengan tatapan berat yang penuh keraguan. "Kamu datang di saat yang tidak baik, Nak. Desa ini tidak lagi sama seperti dulu. Ada kekuatan yang lebih gelap dari yang pernah kamu bayangkan." Zaki merasa ada yang menekan dadanya mendengar ucapan ayahnya. "Maksud ayah, kekuatan apa? Bukankah kita semua sudah sepakat untuk menegakkan syariat di sini?" Ayah Zaki menatap jauh ke arah hutan, seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat mengintai dari sana. "Dukun rimba semakin kuat. Sejak kamu pergi, dia memperluas kekuasaannya. Orang-orang takut padanya, Zaki. Mereka tidak lagi percaya pada Allah sebagaimana mestinya. Mereka datang kepadanya untuk meminta perlindungan, pengobatan, bahkan nasib baik. Jika ada yang melawan, mereka akan terkena kutukan." Ucapan ayahnya membuat Zaki semakin resah. Dukun rimba bukanlah sekadar mitos belaka.
Selama ini ia berpikir bahwa dukun itu hanyalah legenda yang diceritakan untuk menakuti anak-anak. Tetapi sekarang, semua itu terasa sangat nyata. Aku datang untuk membawa perubahan, Ayah, kata Zaki dengan penuh keyakinan. Aku tidak takut pada kekuatan seperti itu. Insya Allah, dengan kekuatan iman dan doa, kita bisa melawan apapun yang dia bawa. Ayah Zaki tersenyum tipis, meski di balik senyumnya tersimpan kekhawatiran yang mendalam. Hati-hati, Nak. Dukun rimba bukan manusia biasa. Dia punya cara untuk mempengaruhi pikiranmu. Dia bisa membuatmu melihat hal-hal yang bukan kenyataan. Beberapa hari setelah kepulangan Zaki, keganjilan mulai terjadi di desa. Hutan yang mengelilingi desa menjadi lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung yang biasa berkicau di pagi hari seolah hilang, dan hewan-hewan liar tak lagi terlihat. Malam-malam di desa menjadi lebih mencekam. Ada bisikan-bisikan halus yang seolah berasal dari pepohonan di sekitar desa, menyebut-nyebut nama Zaki. Suara itu terdengar samar, tetapi cukup jelas untuk membuat siapapun yang mendengarnya merasa terancam. Di antara penduduk desa, ketakutan semakin menyebar. Orang-orang mulai berbisik tentang dukun rimba yang mungkin sudah tahu tentang kepulangan Zaki dan niatnya untuk melawan. Teman-teman lama Zaki, yang dulu sering bermain bersamanya, sekarang menghindar. Rahmat, salah satu sahabat terdekat Zaki, akhirnya memberanikan diri menemui Zaki di sebuah sore yang kelabu. Zaki, kamu harus pergi dari sini, kata Rahmat dengan nada tegas namun cemas. Dukun rimba sudah tahu niatmu. Dia akan datang untukmu. Tidak ada yang bisa melawannya. Kamu tidak tahu apa yang dia bisa lakukan. Zaki menatap sahabatnya itu, merasa ada ketakutan yang mendalam di balik mata Rahmat. Rahmat, aku tidak takut. Aku tidak akan mundur hanya karena ancaman. Dukun rimba tidak lebih kuat dari Tuhan. Apapun yang dia coba lakukan, aku akan menghadapinya dengan doa dan iman. Rahmat terdiam sejenak, menundukkan kepala, lalu berkata, "Ya, aku hanya berharap kamu benar." Banyak yang mencoba melawannya, tapi mereka semua berakhir dengan nasib buruk. Ada yang sakit misterius, ada yang hilang di dalam hutan dan tak pernah kembali. Ketika malam tiba, Zaki tidak bisa mengusir pikiran tentang apa yang dikatakan Rahmat. Hutan di sekeliling desa terasa semakin dekat, seolah-olah pepohonan itu bergerak mendekat ke rumah-rumah. Malam itu, Zaki berwudhu dan melakukan sholat tahajud, berharap mendapatkan ketenangan dari kegelapan yang seakan menyelimuti desanya. Saat ia duduk dalam doa, tiba-tiba angin kencang berhembus. Daun-daun kering beterbangan, dan rumahnya berderak seakan-akan dihantam oleh sesuatu yang besar. Lalu, dari arah jendela, terdengar suara bisikan halus. "Kamu pikir kamu bisa melawanku? Aku sudah mengendalikan desa ini jauh sebelum kamu lahir." Zaki tertegun, jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke arah jendela, tapi tidak ada siapapun di luar. Hanya kegelapan dan bayangan pepohonan yang terpantul oleh sinar bulan pucat. Namun, bisikan itu begitu jelas, seperti seseorang sedang berdiri di dekatnya. Tanpa ragu, Zaki menguatkan dirinya. Ia segera membaca ayat kursi, berharap dengan ayat-ayat suci itu, ia bisa mengusir apapun yang mencoba mendekatinya. Saat ia selesai membaca, suara bisikan itu menghilang, dan angin tiba-tiba berhenti. Keheningan kembali merajai malam, tapi Zaki tahu, ini belum berakhir. Esoknya, seorang utusan datang ke rumah Zaki.
Dia seorang pria tua dengan wajah yang penuh tato Dayak dan mata yang menyiratkan keletihan. Dukun rimba ingin bertemu denganmu, katanya dengan suara pelan namun tegas. Dia sudah tahu tentang kedatanganmu. Jika kamu berani, temui dia di hutan saat matahari terbenam. Zaki menerima tantangan itu tanpa ragu. Dia tahu inilah saatnya untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh ilmu hitam. Ayah dan ibunya mencoba untuk menahannya, tetapi Zaki bersikeras. Tidak ada yang perlu ditakuti. Jika kita percaya pada Allah, kita tidak akan kalah oleh siapapun, kata Zaki dengan tegas. Doakan aku, ayah, ibu. Aku akan kembali. Saat sore menjelang, Zaki bersiap. Ia membawa Al-Quran kecil di sakunya, dan berbekal doa-doa yang ia pelajari di pesantren, ia melangkah keluar menuju hutan. Langit mulai memerah ketika Zaki sampai di batas hutan, tempat yang sudah ditentukan untuk pertemuannya dengan dukun rimba. Di tengah keremangan, Zaki melihat sosok gelap berdiri di kejauhan. Dukun rimba menunggunya. Penampilannya menyeramkan, tubuhnya tinggi besar, pakaiannya terbuat dari kulit binatang, dan kepalanya dihiasi mahkota dari bulu-bulu burung yang tampak mistis. Matanya menyala merah dalam cahaya senja, dan di sekelilingnya berkeliaran bayangan-bayangan hitam, seolah-olah roh-roh jahat mematuhinya. Jadi ini dia, anak yang ingin melawanku. Suara dukun rimba menggema dalam kegelapan, penuh ejekan. Kamu pikir dengan doa-doa kecilmu itu, kamu bisa mengalahkan kekuatan yang aku pelajari selama puluhan tahun? Zaki tidak terintimidasi. Aku datang bukan untuk melawanmu, tetapi untuk menyelamatkan desa ini dari pengaruhmu. Kamu mungkin bisa menakuti orang lain, tetapi aku tidak akan mundur. Dukun rimba tertawa keras, suaranya menggetarkan pepohonan di sekitar mereka. Kamu terlalu sombong, anak muda. Aku sudah berkuasa jauh sebelum kamu lahir. Kamu akan merasakan kekuatanku. Tiba-tiba, langit menjadi gelap gulita. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon di sekitarnya bergoyang liar. Suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Jeritan roh-roh hutan, lolongan binatang buas, dan suara desisan ular yang mengerikan. Zaki tetap berdiri kokoh, mulai membaca doa-doa yang ia pelajari. Suara ayat-ayat suci keluar dari mulutnya, mengalun dengan tegas dan penuh keyakinan. Setiap kali Zaki membaca doa, bayangan-bayangan hitam yang ada di sekitar dukun rimba tampak menyusut, seolah-olah terkena panas yang membakar. Namun, dukun rimba tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan serangkaian mantra yang membuat udara di sekitar Zaki terasa berat. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku hanya dengan kata-kata kosong. Aku akan memperlihatkan kepadamu kekuatan yang sebenarnya, teriak dukun rimba, suaranya menggema di antara pepohonan. Bayangan-bayangan hitam mulai membentuk sosok-sosok yang menyeramkan, manusia dengan wajah hancur, makhluk gaib dengan mata merah menyala, dan roh-roh penasaran yang menggeliat kesakitan. Mereka semua melayang mendekati Zaki, berusaha menakut-nakutinya. Zaki merasa jantungnya berdebar kencang, tetapi ia berusaha untuk tetap fokus. Ya Allah, lindungilah aku. Ia melanjutkan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara bergetar, berusaha menyatukan semua kekuatan yang ada di dalam dirinya. Setiap kata yang ia ucapkan menjadi sebuah perisai yang melindunginya dari serangan roh-roh jahat. Dukun rimba mengerutkan keningnya, terkejut melihat bayangan-bayangan jahat itu mundur. Kamu benar-benar punya keberanian, anak muda. Tetapi,
Bagaimana dengan ini? Ia melanjutkan mantranya dan tiba-tiba, angin berputar kencang, membentuk tornado kecil yang mengarah ke Zaki. Tanpa ragu, Zaki meletakkan tangannya di dada dan membaca doa penangkal. Saat ia menyelesaikan bacaan, cahaya terang muncul dari telapak tangannya. Keberanian dan keyakinannya memancarkan aura yang membuat tornado itu terbelah. Semua bayangan yang muncul dari dukun rimba mulai menghilang, sementara sosok dukun itu terlihat semakin marah. Keberanianmu tidak akan menyelamatkanmu dari kutukanku. Dukun rimba berteriak, melancarkan serangan terakhirnya dengan semua kekuatan yang ia miliki. Dalam sekejap, sosok dukun rimba menghilang, dan Zaki merasakan kehadirannya mendekat. Seolah-olah dukun rimba berusaha merasuk ke dalam jiwanya. Zaki merasakan gelombang gelap memasuki pikirannya, berusaha mengguncang keimanannya. Bayangan-bayangan menyeramkan menampakkan ketakutan, keraguan, dan kesedihan yang mendalam. Dalam keadaan tertekan, Zaki berusaha mengingat semua pelajaran yang ia terima di pesantren, keteguhan hati, pengharapan kepada Allah, dan kekuatan iman. Ya Allah, jika Engkau bersamaku, siapa yang akan melawan? Zaki berteriak, menantang dukun rimba dan segala kekuatan jahat yang berusaha menakutinya. Ia merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengalir ke dalam dirinya, membangkitkan semangatnya yang terpendam. Dengan kekuatan yang baru ditemukan, Zaki melanjutkan doanya dengan lebih kuat. Doanya seperti menjadi energi yang mengusir bayangan jahat, dan cahaya dari tubuhnya semakin membesar, membakar kegelapan di sekelilingnya. Dukun rimba terhuyung mundur, terkejut oleh perubahan yang terjadi. Tidak! Tidak mungkin! Teriaknya, suaranya menggetarkan udara. Aku tidak akan kalah! Zaki menginjakkan kaki ke depan, dan dengan penuh keyakinan, ia mengarahkan telunjuknya ke arah dukun rimba. Dengan nama Allah, aku menantangmu. Tiba-tiba, cahaya dari tubuh Zaki menyebar ke seluruh hutan, menyinari semua sudut yang gelap. Dukun rimba, yang terjebak dalam kegelapan ilmu hitamnya sendiri, terlihat mulai kebingungan. Cahaya itu semakin mendekat, dan Zaki merasakan ruhnya bangkit. Roh-roh yang kau panggil, pergi dari sini. Tidak ada tempat bagi kalian di dunia ini. Zaki melanjutkan doanya, dan satu persatu, sosok-sosok yang menakutkan itu menghilang, terhisap kembali ke dalam kegelapan. Dukun rimba jatuh tersungkur, berusaha bangkit kembali, tetapi Zaki tidak memberi kesempatan. Kamu harus menyadari bahwa semua ini tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan iman. Kembali pada jalan yang benar, sebelum semuanya terlambat. Dengan sekali lagi menguatkan tekad, Zaki mengucapkan doa penutup. Energi yang dipancarkannya semakin kuat, dan pada saat itu, seolah-olah langit pun ikut bersaksi. Petir menyambar, cahaya ilahi menerangi sekeliling, dan dukun rimba terhempas oleh kekuatan luar biasa yang ditimbulkan dari keimanan Zaki. Ya Allah, hancurkan kekuatan yang menyesatkan, teriak Zaki. Dukun rimba terjatuh, tubuhnya terguncang hebat, seolah semua ilmu hitam yang ia miliki hancur berkeping-keping. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Tidak! Ini tidak mungkin! Dan dengan satu suara menggelegar, dukun rimba menghilang dari hadapan Zaki, seolah dihisap oleh kegelapan yang pernah ia kuasai. Suasana hutan menjadi tenang, suara angin berhembus lembut, seolah-olah alam merayakan kemenangan Zaki. Bagian 7, pulang dengan kemenangan. Ketika Zaki melangkah pulang, langkahnya terasa ringan.
jiwanya dipenuhi rasa syukur dan damai. Selama perjalanan, ia teringat semua orang yang selama ini terpengaruh oleh dukun rimba, bagaimana ketakutan mengikat mereka, dan betapa pentingnya iman untuk melawan kegelapan. Saat ia tiba di rumah, Zaki disambut oleh keluarganya yang khawatir. Air mata haru mengalir di wajah ibunya. "Kami berdoa untukmu, Zaki. Syukur alhamdulillah, kamu kembali dengan selamat." Zaki menggenggam tangan ibu dan ayahnya, penuh rasa syukur. "Aku tidak hanya kembali dengan selamat, tapi juga dengan kemenangan. Sekarang saatnya kita bersama-sama mengubah desa ini." Selama beberapa minggu berikutnya, Zaki mengadakan pengajian di masjid desa, mengajak penduduk untuk kembali ke jalan yang benar, menjelaskan bahwa ilmu hitam tidak ada artinya di hadapan Allah. Perlahan, kepercayaan kepada dukun rimba mulai pudar, dan masyarakat desa mulai menggantikan ketakutan mereka dengan keyakinan yang baru. Di tengah perubahan itu, Zaki juga mendengar kabar tentang dukun rimba. Tidak ada lagi sosok yang menakutkan dari hutan, dan pelan-pelan, dukun rimba menghilang dari ingatan orang-orang, seperti hantu yang telah dikalahkan. Rimbun mulai kembali hidup, suara burung dan hewan liar terdengar lagi, menandakan bahwa keseimbangan alam telah kembali. Zaki tahu, meskipun kemenangan ini berarti banyak, perjuangannya masih jauh dari selesai. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu berjaga-jaga, karena kegelapan akan selalu ada di luar sana, menunggu kesempatan untuk kembali. Dengan iman yang kuat, Zaki bertekad untuk terus berjuang demi desa tercintanya. Terima kasih sahabat setia yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.